Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menelpon salah satu teman saya yang dulu bapaknya itu pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, di situ ada beberapa kejadian yang aneh. Itu biasalah, teman-teman pasti sudah tahu kalau misalkan pencalonan seperti itu ada kirim-kiriman syarat dan segala macam. Jadi saya langsung telepon saja orangnya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oh ya, Nir, aku mau tanya soal dulu kan bapakmu katanya pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa ya? Oh iya ya. Nah, kepala desa itu katanya ada pernah kejadian yang mungkin di luar nalar atau kayak sandat-sandat atau hal-hal yang aneh begitu, pernah nggak? Pernah sih, pernah. Gimana itu? Bisa diceritakan? Jadi tuh ceritanya gini, keluargaku itu kan nggak percaya, maksudnya nggak percaya kayak hal-hal mistis gitu kan. Nah, awalnya itu tuh kita ya biasa-biasa aja. Terus sampai ada tetangga yang bilang kalau misalnya setiap hari itu ada orang tanya rumahnya Pak tuh yang mana gitu. Udah kan dikira tuh kayak ya berkunjung biasa, tapi kok dilihat-lihat dia cuman lihat rumahnya tok, maksudnya nggak masuk gitu loh, nggak bertamu atau apa. Terus ada satu hari karena tetanggaku itu kepo ya, maksudnya niatnya tuh apa gitu, karena datang dan itu ganti-ganti orang. Iya, ganti-ganti orang. Nah udah, terus si orang itu kayak dia tuh ngefoto rumah, terus kayak nyatet gitu, nggak tahu yang dicatat apa ya. Terus habis itu tuh kayak mulai doa-doa gitu loh. Iya, kayak ya komat kamit aja gitu kan. Itu kan tetangga kan lihat toh, lihat dari atas rumah, dari balkon rumahnya gitu, ngamatin. Nah udah tuh itu tuh nggak ada masalah apapun, cuman itu aja. Terus keluargaku dikasih tahu, disuruh kayak kalau bisa tuh kayak ibadah kayak gitu loh. Nah terus sama Pak Kiai di desaku itu dikasih kayak air, terus disuruh muterin rumah gitu biar terlindungi lah gitu lah pokoknya. Berarti kayak apa? Kayak seolah-olah itu kayak pagar gitu ya? Iya, kayak pagar gitu. Nah kan karena keluargaku emang tipikalnya nggak percaya ya, percaya nggak percaya ya udahlah dilakuin aja daripada nanti kenapa. Nah sampai tiba saatnya pas hari pemilihan umum itu. Nah itu tuh nggak ada apa-apa, tiba-tiba bapak itu ini kayak kena herpes tapi gede banget di leher. Terus? Nah dan itu tuh sampai bikin kepalanya susah gerak gitu loh. Nah itu padahal sebelumnya nggak sakit apa-apa. Jadi itu sakitnya itu mendadak gitu? Mendadak pas hari hanya. Jadi kalau misalnya pemilihan umum itu kan di desa kan langsung ke sana, calon-calonnya itu kan ke tempat pemilihan gitu kan. Nah terus pas itu mau berangkat ke tempat pemilihan itu tuh ini kayak herpes gitu di lehernya dan gede banget, merah bengkak.
padahal sebelumnya itu nggak apa-apa. Biasanya kalau herpes kan ada tanda-tandanya kan, misalnya Iya, maksudnya 2 hari harus sebelumnya berapa hari gitu kan, awalnya panas dulu kan. panas dulu atau merah dulu gitu. Itu tuh nggak langsung kayak luka herpes, bener-bener herpes yang nanahan gitu loh. Ada fotonya ada itu? Nggak ada. Karena saat itu kita cepet-cepet. Nah kan udah tuh, udah sepanjang, kalau di desa itu kan pemilunya kan calonnya itu dijejer-jejer gitu kan, di panggung gitu, terus dijejer-jejer sambil lihat proses pemilunya kayak gitu. Ya sepanjang itu tuh bapak tuh kayak ngerasa nggak nyaman, mual, pusing, terus badannya tuh nggak enak gitu kan. Nah terus yang tahu itu pertama kali itu ibu ngomong. Ini karena kita orang Jawa ya, ngomongnya bahasa Jawa. Gimana? Ngomongnya gini, "Loh Mas, iku gulumu kenapa? Kok abang ngono? Herpes iku, tapi herpes kok gedenya ngono." Lah terus habis itu kayak, ya karena kita nggak percaya yang mistis-mistis gitu kan. Maksudnya ya udah dikiranya herpes biasa, tapi agak kayak curiga gitu loh. Sebelumnya kan nggak kenapa-napa, kok ujuk-ujuk ada gitu loh. Nah udah terus tiba-tiba sampai rumah itu tuh herpesnya bener-bener hilang dan gak berbekas. Iya, bener-bener hilang dan gak berbekas. Logikanya kalau misalnya herpes itu kan sembuhnya kan lama ya. Maksudnya pasti ada bekas lukanya lah pasti. Ada bekas. Tapi itu emang kelihatan kayak bernanah gitu. Iya, kayak bernanah, bener-bener herpes matang gitu loh Mas, gede gitu. Tapi rasanya itu gimana? Bapakmu ngomongnya itu rasanya kayak panas atau biasa aja, nggak ada rasanya apa gimana katanya? Panas. Rasanya itu panas. Dan sebadan-badan. Kalau orang Jawa ngomong tuh kayak gergesi gitu. Lah terus setelah itu ada kejadian yang lain nggak? Maksudnya di rumah atau gimana? Setelah itu kan apa sih namanya, adatnya, kebiasaannya kalau misalnya udah selesai pemilu nih, pasti tuh calon-calon itu kayak nyambangi antar rumah calon yang lain gitu loh Mas, ngerti nggak? Ya ngerti. Silaturahmi gitu lah, jaga silaturahmi. Nah waktu apa itu namanya, ibu ke salah satu rumah calonnya kan ada 3 tuh, 1, 2, 3. Nah itu ke rumah calon yang pertama lah katakanlah. Itu tuh orangnya itu kaget ngelihat ibu itu kaget. Orangnya itu kaget ngelihat ibu kaget, terus dia langsung minta maaf. Langsung minta maaf? Tahu nih Mas, iya minta maafnya nih nggak tahu artinya apa. Nah terus waktu itu ibu juga ngeliatin si bapaknya itu terus gitu loh. Oh yang calon yang satunya itu? Iya. Nah baru sampai rumah kan ditanya loh kenapa ngono. Terus ternyata sebelum pemilihan itu ibu tuh pernah mimpi. Mimpi gimana? Pernah mimpinya itu kayak tangannya, nadinya itu kayak di ini loh Mas, apa sih, ditekan gitu, dipletek. Kalau orang Jawa ngomongnya dipletek gitu. Sama siapa? Sama cowok, sama orang, tapi wajahnya itu nggak kelihatan. Tapi perawakannya itu sama persis sama yang calon itu tadi yang pertama. Iya, kayak tubuhnya tuh kurus kering gitu loh Mas. Tubuhnya kurus kering. Nah udah toh, terus di mimpi itu tuh nggak ngomong, tapi tuh kayak apa itu namanya, ibu tuh mandangi orang itu terus gitu loh Mas. Iya paham. Nah wes kayak nadinya itu ditekan gitu toh. Nah terus sama ibu itu tuh tangannya ditekan balik. Tangannya ditekan balik.
Nah terus abis itu tuh selang beberapa minggu setelah pemilihan itu, yang calon itu tuh langsung kena gejala stroke, Mas. Yang calon pertama tadi? Iya, calon pertama itu nggak menang. Nah makanya dia minta maaf gini, itu kan gejala stroke. Lah terus sekarang keadaannya gimana? Masih, tapi dia tuh stroke-nya kayak setengah gitu loh, Mas. Iya, oke. Nah, gini, itu kan bapakmu yang ngalamin kayak gitu. Di keluargamu itu ada yang berusaha untuk mengobati atau gimana gitu? Ada, kebetulan Pak Deku. Pak Deku itu paham kayak hal semacam itu gitu berarti? Waktu ibu cerita mimpinya, jadi ibu tuh nggak cerita mimpinya ke bapak, nggak juga cerita ke anak-anaknya, keluarganya tuh nggak cerita, tapi cerita sama Pak D. Nah, waktu cerita kayak gitu, kan berniatan cerita nih ke rumahnya. Sebelum ibu ngomong, itu tuh Pak D udah ngomong gini, ameh ono sing nyelokoi bojomu, tapi ora iso mergo bojomu iku wetone jemuah wage. Nah, kenapa katanya jemuah wage? Kalau menurut orang Jawa ya Mas, kalau misalnya weton jemuah wage itu dia kebal sama hal-hal gitu lah Mas. Iya. Oke. Kebal sama hal-hal kayak gitu. Nah terus ada ini enggak? Ada sesuatu yang intinya tuh dialami dan dirasakan satu keluarga nggak? Misalkan kayak gangguan ke rumah atau apa gitu? Jadi gini, karena Pak D ngomong gini, karena bojomu iki ora iso dicelakai, jadi sing kena kue. Ibumu berarti? Ibu, iya. Jadi tuh waktu sebelum pemilu itu kan, kalau di desa kan ada yang namanya apa sih Mas? Melean tuh apa ya? Iya. Ya melean gitu kan. Nah itu tuh pasti setiap malam tuh ibu kayak sesak nafas, panas. Padahal tuh kalau misal pas siang, pagi gitu tuh nggak kenapa-napa. Tapi kalau pas malam tengah wengi ya gitu, tengah malam itu tuh dia langsung mulai panas, dadanya sesek, kayak gitu terus. Tapi setelah pemilihan itu udah beres semua, berarti kayak ibu juga nggak ada yang ngerasain semacam itu? Udah, setelah itu loh tadi, setelah kalah nih Mas posisinya. Setelah kalah, itu tuh langsung nggak ngerasain gangguan gitu lagi. Nggak, tapi bapakmu menang nggak itu? Kalah. Nggak apa-apa lah. Ya walaupun terkena gangguan, walaupun kalah. Iya. Ya, biasanya kan kalau misalkan di video-video orang itu kan udah tersiksa terus akhirnya menang. Berarti ini bagus. Berbeda dengan yang lain. Oke ya. Terus gimana? Terus itu ini di pemilihan selanjutnya itu ada. Itu berapa kali pilihnya? Enggak, kan ini kan kasusnya udah selesai nih. Yang pertama tadi selesai. Terus kan jabatannya udah selesai nih, ya kan pemilihan lagi. Kan. Bapakmu ikut lagi? Enggak, tapi kerabat yang ikut. Terus? Nah, ini mbah orang Jawa tuh ngomongnya pas ngepasi atau gimana ya? Tapi setelah pemilihan itu, beliau kan menang, kerabat ini kan menang ya. Itu tuh ujiannya banyak banget, kayak dia sama istrinya kecelakaan gitu loh Mas. Terus apa itu, nyuwun sewu, anaknya juga kecelakaan. Kalau misalnya ini tak pikir-pikir ya Mas, kan waktu bapakku kalah itu serangannya tuh langsung wes gak ada gitu loh, bahkan sakit terus langsung sembuh gitu loh. Tapi kok yang lain yang menang ini kok masih diserang tuh
bertubi-tubi gitu. Itu kalau menurutku karena dendam sih. Kayak kalau misalnya udah kalah kan udah ya dendamnya selesai. Kalau misalnya melihat yang menang kan ya masih inilah ya, apa masih sih punya rasa iri segala macam gitu. Tapi sekarang kondisinya gimana? Yang si siapa? Yang kerabatmu itu masih jadi Yang kepala desa nggak? Apa udah ganti orang? Masih jadi kepala desa karena waktu kecelakaan itu dia sama istrinya sampai sekarang masih pincang kakinya. Terus yang anaknya beberapa bulan kecelakaan, anaknya juga kecelakaan, anaknya meninggal. Gitu. Jadi waktu ada orang yang riwa-riwi ke rumahku itu tadi loh, pas bapakmu nyalon itu. Iya, itu katanya tetanggaku itu tuh sambil ngelempar ini tanah. Ya, dan tetanggaku itu bilangnya itu setelah pemilihan selesai, jadi dia nggak berani bilang pas di awal karena takut nanti mikirnya yang aneh-aneh atau apa. Iya. Udah itu aja sih Mas. Oke, ya terima kasih Nir ceritanya. Nanti dilanjut lagi kalau misalkan ada cerita yang lain gitu ya. Oke, siap. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi itu tadi teman-teman cerita dari teman saya ketika ayahnya dan kerabatnya itu mencalonkan diri jadi kepala desa. Jadi memang ya begitulah, maksudnya di Indonesia terutama di Pulau Jawa ya, lempar-lempar di atas rumah, entah itu tanah kuburan ataupun ya macam-macam syarat-syaratnya gitu. Ya sudah, itu saja teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.